Selamat datang, sebentar lagi kita akan mendengarkan podcast obrolan kamarku. Pastikan kalian sudah berada pada posisi ternyaman, volume teraman, dan jangan pernah memakai headset milik teman. Jorok. Terima kasih dan selamat menikmati. Cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam langsung dari kamar saya sendiri. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Septianto akan menjadi teman kamar sekaligus teman ngobrol kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi jangan di skip, dengerin sampai selesai. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian di luar sana diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kesejahteraan di masa pandemi COVID-19 ini. Amin. Aduh, pandemi nggak kelar-kelar bro ya. Udah 1 tahun lebih semenjak kasus pertama COVID di Indonesia, dan hampir 1 tahun saya kuliah daring. Astagfirullahaladzim. Sedih ya, sedih gitu rasanya. Ya sedih, ya stres juga. Kayaknya hampir semua orang hidupnya makin gak tenang lah semenjak pemerintah menganjurkan warganya untuk tetap di rumah aja gitu. Di satu sisi ada enaknya sih ya, iya sih. Saya kan gak keluar uang bensin buat ke kampus gitu. Jam kuliah juga lebih fleksibel. Itu sih enaknya. Tapi nggak enaknya itu stres, sekali lagi stres. Pemandangan ini aja ya, rumah saya juga tetap gitu. Ngomong sendiri sama laptop gitu, punggung kayak kakek-kakek gitu kan, mata perih, terus yang punya minus tambah minus gitu matanya, dan berbagai komplikasi-komplikasi yang lainnya. Yang penyakit yang sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada gitu ya, gara-gara pandemi ini. Kabar yang tidak menyenangkan itu, kasus COVID di Indonesia itu masih terus fluktuatif ya. Masih ada rekor-rekor baru yang dicetak gitu. Mulai dari 1 juta kasus COVID dan kasus harian yang masih ribuan. Rata-rata 10.000 kan sekarang. Kalau dari sudut pandang saya, kasus itu masih sangat tinggi bro. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Gimana paniknya masyarakat Indonesia ketika ada kasus pertama COVID di Indonesia. Yang borong masker, hand sanitizer. Mereka itu semua khawatir, takut, dan panik gitu. Dalam kurun 100 sampai 1000-an kasus, fenomena yang kita alami itu masih sama ya. Itu seputar kepanikan, panic buying ya, kepanikan dalam membeli masker dan hand sanitizer gitu. Ketakutan akan habisnya stok. Tapi uniknya, ketika kasus per hari itu udah lebih dari 2000 kasus, fenomena ini lama-lama berubah bro. Menjadi sebuah keskeptisan masyarakat terhadap COVID itu sendiri ya. Masyarakat makin gak percaya dengan adanya COVID, dan masyarakat juga udah mulai lepas kontrol untuk protokol kesehatan. Aturan malah dilonggarkan di sana sini, dan bisa saya katakan aktivitas kita sekarang udah seperti biasanya. Padahal permasalahan COVID ini jauh dari kata selesai bro. Kenapa ketika tingkat kepositifan kasus sudah mencapai ribuan, masyarakat menjadi semakin ragu-ragu dengan eksistensi COVID? Dari apa yang bisa saya simpulkan, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi bro. Yaitu yang pertama, masyarakat tidak merasakan secara langsung gimana rasanya kena COVID ya. Dan yang kedua, masyarakat lebih takut kena denda razia masker daripada kesehatannya sendiri bro. Ya Allah. Karena bagaimanapun ya, untuk orang Indonesia, uang lebih penting daripada segalanya. Dan yang ketiga, masyarakat yang udah males sama protokol kesehatan, coba-coba ngelanggar gitu ya, 1 kali, 2 kali, dan untungnya dia nggak kena razia petugas dan nggak kena COVID juga gitu. Akhirnya dia jadi semakin skeptis dengan adanya COVID ini, dengan eksistensi COVID ini. Dan yang keempat, sekaligus faktor yang paling krusial dalam penyebaran COVID, bukan sulap, bukan sihir, tidak lain dan tidak bukan, yaitu hoax alias berita palsu. Selanjutnya kita akan bahas tentang hoax, tentang gimana sih hubungan antara hoax dengan COVID-19 dan bisa seberapa parah gitu dampaknya. Tapi sebelum itu saya pengen bilang ke teman-teman kalau episode ini dibuat untuk mengikuti kompetisi podcast yang diadakan oleh Peace Warrior, sebuah komunitas yang berfokus pada kontra narasi hoax dan hate speech. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk penyelenggara, mantap ya eventnya ini. Apalagi eventnya ini gratis gitu. Zaman sekarang itu sulit cari event yang gratis ya. Ini panitianya baik hati sekali. Oke, saya pengen episode ini bisa didengar siapapun di luar sana ya, sebagai bentuk edukasi untuk kita semua terkait dengan bijak dalam mencerna hoax untuk persiapan sebelum memasuki masa post pandemic.
Jadi saya akan berusaha untuk mengemas episode ini dalam bentuk yang sangat sederhana. Semoga teman-teman semua bisa berkenan. Oke, episode ini akan berjudul Berada di Antara Hoax dan COVID-19. Oke, langsung aja kita masuk ke konten utama Gaspol. Sebelum kita bahas ini dan itu gitu, saya pengen ngajak teman-teman untuk berangkat dari hal yang paling dasar dulu ya. Kita akan belajar apa sih artinya hoax itu, karena di luar sana masih banyak yang yang berbeda paham dengan yang namanya hoax gitu. Oke, kita berangkat dari KBBI dulu. Menurut KBBI, hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Simpel ya kalau untuk KBBI. Oke, tapi ada yang lebih panjang lagi ini, saya ngambil dari Wikipedia. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Dan ada satu lagi yang menarik menurut saya ya, itu adalah menurut seorang jurnalis Kanada yang namanya adalah Craig Silverman pada tulisannya di tahun 2015 yang berjudul Lies, Damn Lies, Viral Content menyatakan bahwa hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan tetapi dijual sebagai kebenaran. Di sini Silverman menuliskan kata dijual dengan tanda petik ya, yang menurut saya itu sangat menarik ya, karena ada semacam tujuan khusus dalam pembuatan hoax itu, ada tujuan-tujuan khusus dari pihak yang bertanggung jawab itu. Silakan teman-teman pahami dan cerna terlebih dahulu ya tentang definisi dari hoax itu, pelan-pelan ya. Wallace bisa diulang-ulang. Oke, kalau udah kita akan menuju ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang apa sih hubungannya hoax dan COVID dan kenapa kok bisa penting banget gitu, kenapa kok bisa saya bikin materi ini gitu. Padahal itu kan cuma berita palsu. Kalau teman-teman punya pemikiran yang sama seperti itu, maka sekarang sudah saatnya untuk merombak total pemikiran yang sesat itu ya. Apa teman-teman di sini nggak ada yang tahu dan sadar seberapa mematikannya dampak dari hoax ini gitu? Kita berangkat dari definisi hoax yang tadi ya. Mudahnya, hoax itu berita palsu, oke. Dan sebagaimana berita, pasti banyak dong ya. Jawabannya adalah ya. Hoax ini yang berhubungan dengan COVID-19 itu banyak banget pokoknya. Bahkan ada yang sampai menimbulkan korban jiwa. Ini real bro, ini ada studi yang membahas ya. Akan saya ambil satu sumber berita saja, nggak banyak ya. Saya ambil berita ini di kompas.com, ditulis oleh saya nggak tahu ini gimana bacanya ya. Tulisannya Sherina gitu. Sherin Wangsawibawa. Dengan judul studi, 800 orang meninggal karena hoax dan teori konspirasi corona. Berita ini faktual ya, didasarkan pada studi dan kajian di lapangan. Saya bacakan beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui gitu, dengerin baik-baik ya. Oke. Di dalam tulisan ini, Sherin mengungkapkan bahwa terdapat studi yang dimuat dalam The American Journal of Tropical Medicine. Di dalam studi ini, sekelompok peneliti penyakit menular internasional menganalisis berbagai media sosial dan situs berita untuk mengetahui bagaimana misinformasi terkait COVID-19 menyebar di internet. Secara total, mereka menemukan sekitar 2.300 laporan hoax dan teori konspirasi COVID-19 dalam 25 bahasa di 87 negara. Dari situ udah sangat tidak menyenangkan ya untuk dibaca. Salah satu contohnya adalah mitos bahwa mengonsumsi alkohol berkonsentrasi tinggi bisa membersihkan tubuh dari virus corona, ya Allah. Mitos yang tersebar di berbagai negara termasuk Iran dan Turki ini menyebabkan 800 orang meninggal dunia. 5.876 harus dirawat di rumah sakit, 60 orang menjadi buta karena mengonsumsi metanol. Hal serupa juga terjadi di Qatar, di mana 2 orang pria meninggal dunia karena mengonsumsi disinfektan atau hand sanitizer berbahan alkohol. Ya, ini harus kalian dengar ini fakta-fakta yang gila. Sementara itu di India, sebuah video yang disebar di media sosial juga mengklaim bahwa meminum alkohol yang terbuat dari biji datura, saya nggak tahu itu, yang beracun, bisa meningkatkan imunitas terhadap COVID-19. Akibat menuruti anjuran dalam video ini, puluhan orang termasuk 5 anak-anak jatuh sakit.
Bahkan hoax yang tampaknya jinak itu bisa jadi berbahaya jika jatuh di tangan yang salah. Di Korea Selatan ya, misalnya, sebuah gereja menggunakan botol semprot yang sama untuk menyemprotkan air garam ke mulut para jemaat dalam upaya menangkal virus corona. Kejadian ini menyebabkan 100 infeksi COVID-19 baru di antara para jemaat gereja. Ya, para peneliti juga menemukan banyak hoax dan teori konspirasi lainnya. Beberapa contoh diantaranya adalah virus corona merupakan sejenis penyakit rabies. Virus corona bisa disebarkan lewat ponsel. Virus corona adalah senjata biologis yang sengaja direkayasa, dan virus corona dibuat untuk menjual vaksin dan lain sebagainya. Ya, itu tadi adalah penjelasan penting yang teman-teman perlu tahu. Dari sini, kita bisa lihat kalau hoax ini nggak main-main, bro. Korban-korban ini bahkan meninggal sebelum kena virusnya gitu. Baik kita maupun mereka, itu sama-sama nggak nyadar. Gak nyadar gimana? Maksudnya gini, kita meyakini apa yang menurut kita benar. Iya nggak? Kita tuh punya pilihan sendiri-sendiri dalam menentukan sumber informasi, ya. Tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu apakah informasi yang kita konsumsi itu benar atau enggak. Bisa aja yang kita yakini selama ini itu salah, dan kita nggak nyadar sama sekali. Nah, disinilah bagian terpenting di dalam podcast ini. Bagaimana cara untuk menyikapi berita hoax yang selalu berterbaran di internet? Alhamdulillah ya, selama ini saya ngerasa kalau saya selalu berada di jalur yang benar dalam memilih dan memilah informasi di internet. Saking seringnya saya lihat berita hoax, sekarang saya ngerasa kayak tahu aja gitu. Jadi kalau ada berita hoax yang seliweran, itu bisa langsung kayak kelihatan gitu kalau itu berita bohong. Gimana cara saya memfilter informasi yang begitu besarnya mengalir setiap hari di media sosial ya terutama? Oke, ada 2 cara versi saya yang bisa teman-teman lakukan juga dalam menyaring informasi mana yang hoax dan mana yang valid. Cara yang pertama, ini cara konvensional, agak lama ya, tapi efektif menurut saya. Yaitu selalu bersikap skeptis alias tidak mudah percaya, dan selalu mengutamakan riset kecil-kecilan dulu sebelum menyatakan benar atau tidaknya berita yang kalian lihat. Risetnya kayak apa sih? Nah, misalkan kalian lihat berita A gitu ya, jangan langsung percaya. Search dulu berita itu di Google, cek di situs lain, cek sumbernya valid atau enggak. Kan ada redaksi yang terpercaya kayak Kompas, kayak Liputan 6 seperti itu, atau situs-situs di luar negeri kayak Times ya, Times ya. Berita yang benar pasti nggak akan dimuat di satu situs saja ya kan. Pasti ada banyak situs yang juga memuat berita yang sama. Ingat, skeptis dan kritis. Cara yang kedua, ini cara yang cepet banget ya, tapi nggak semua orang punya kepekaan yang sama gitu. Kalian cukup melihat dari judul berita itu. Kalau berita itu judulnya provokatif dan ada nilai-nilai opini yang kuat menggiring pendapat kalian, bisa jadi itu adalah berita hoax ya. Selain judul yang provokatif, biasanya berita hoax ini punya judul yang nggak masuk akal juga gitu. Oke, itu adalah 2 cara yang simple, cara yang saya yakin bisa teman-teman terapin dan teman-teman lakuin untuk mencari tahu status dari suatu berita itu hoax atau enggak. Yang saya nggak habis pikir adalah kenapa masih banyak orang yang termakan hoax ya. Itu yang membuat saya jengkel sendiri gitu. Padahal cara untuk mengklarifikasi sebuah berita itu gampang banget kayak yang udah saya bilang tadi. Tapi memang harus saya akui ya, berita hoax itu menarik untuk dibaca. Karena apa? Karena berita yang provokatif dan berbeda dari jalur yang seharusnya, jalur yang normal, itu terlihat terlihat lebih asik gitu. Kayak gini deh ya, ada orang sakit perut, dia dibawa ke rumah sakit, pas dicek ternyata nggak ada apa-apa. Terus ada orang yang bilang kalau dia itu kena santet gitu. Saya yakin diagnosa dokter terdengar lebih membosankan daripada santet yang asik untuk dibicarakan ya. Sampai sini yang pengen saya bilang adalah bijaklah dalam mencerna informasi. Jangan mudah ikut terbawa arus dan jangan mudah menyebarkan sebuah berita yang kalian nggak tahu itu benar atau enggaknya. Dampak yang ditimbulkan hoax itu nggak sesederhana yang kita pikirkan. Nggak cuma sekedar berita bohong yang bentar aja hilang gitu, enggak. Tapi pada tingkat yang ekstrim, hoax juga bisa lebih berbahaya daripada COVID itu sendiri. Bagi siapapun, khususnya bagi generasi muda, yang disebut-sebut sebagai agent of change, yang sekarang memiliki populasi yang lebih tinggi daripada generasi yang sebelumnya, saya cuma berharap
kalian bisa benar-benar membawa perubahan. Mari kita bersama-sama memberantas hoax, mengingatkan sesama, dan jangan lupa sebarkan pesan-pesan kebaikan. Semangat! Oke, itulah episode podcast kali ini. Ambil apapun yang positif dan buang apapun yang negatif. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau support dan dengerin sampai sini. Semoga kita dapat terhindar dari buruknya pengaruh hoax. Dan semoga pandemi ini bisa cepat selesai. Amin. Mohon maaf atas segala salah perbuatan yang saya lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.